Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kaitan dengan perkuliahan teori perundang-undangan, bahwa mata kuliah teori perundang-undangan ini adalah mata kuliah yang sangat kompleks. Jadi untuk memahami teori perundang-undangan perlu kita mempelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan konsep negara hukum, konsep negara hukum dan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kalau kita ingin memahami kaitan dengan konsep negara hukum, perlu kita terlebih dahulu kita membahas secara istilah negara hukum secara terminologis, terjemahan dari kata Rechtsstaat. Apa itu Rechtsstaat? Rechtsstaat, para ahli berpendapat, Rechtsstaat dalam pandangan beberapa ahli mengatakan bahwa Rechtsstaat itu dianut oleh sistem hukum Eropa kontinental, di mana diartikan sebagai konsep negara hukum. Sedangkan kalau kita mengambil dari aliran hukum dari Eropa Anglo-Saxon, dalam hal ini dia disebut sebagai konsep rule of law. Di Indonesia istilah Rechtsstaat dan rule of law biasa diterjemah dengan istilah negara hukum. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, yakni salah satu yang kita kenal yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawan sejak hampir satu abad yang lalu. Di konstitusi kita perlu memahami dari mana kita mau mengatakan bahwa Indonesia ini adalah menganut sistem konsep negara hukum. Jelas di dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindunginya hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Jadi perlu diingat, yang harus digarisbawahi adalah tujuan dari negara hukum itu adalah bagaimana membangun kehidupan demokratis, bagaimana kemudian adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia ini adalah hak yang fundamental, hak yang sangat mendasar, yang tentunya ini nanti ketika itu terpenuhi, maka kalau sudah terpenuhi hak asasi manusia, maka penyelewengan ataupun diskriminasi dalam hal ini, dalam perlawanan hukum dan sebagainya, itu akan tidak terpenuhi kalau seandainya hak asasi manusia itu bisa terpenuhi. Jadi hak asasi manusia dengan hukum itu ibarat mata uang, dua arah mata uang. Yang satu arahnya adalah asasi manusia, yang satu arahnya kaitan dengan hukum. Dia tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Dalam pembuktiannya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan bahwa negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan bahwa negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tentunya alinea keempat ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab negara. Karena berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara, maka dalam hal ini negara, disinilah posisi negara itu selalu akan menjunjung tinggi konsep dari negara hukum itu sendiri. Karena apa?
yang ada yang tercantum di dalam alinea keempat ini adalah bagian dari tujuan terbentuknya negara. Tentunya sesuatu tujuan tidak akan tercapai. Sesuatu tujuan itu tidak akan tercapai apabila tidak dilakukan sesuatu yang namanya sarana untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu diperlukan sarana. Sarananya itu apa? Hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari negara. Makanya hal yang pertama dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 tersebut mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi setiap kebijakan, setiap aturan, setiap keputusan itu harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material yaitu bahwa tercantum dalam bab ke-14 pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam hal ini negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan sosial. Ini adalah bagian dari bukti bahwa Indonesia ini menganut konsep negara hukum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa ciri-ciri dari konsep negara hukum. Dasar yuridis tadi disebutkan menurut Winarno, konsep negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas. Apa itu material? Artinya adalah substansi isinya yang perlu kita pahami. Di mana ciri-ciri negara hukum kita akan perhatikan. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikit memiliki sejumlah ciri. Yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh Undang-Undang Dasar Konstitusi. Makanya jelas kemudian, kalau dulu sebelum reformasi hak asasi manusia tidak tercantum secara tegas di dalam konsep konstitusi kita. Sekarang setelah adanya reformasi, maka sekarang secara jelas bahwa hak asasi manusia terjamin di dalam konstitusi kita. Nah, lebih lanjut dari itu kemudian setelah tercantum di dalam konstitusi, maka negara berkewajiban untuk menjelaskan atau menerapkan di dalamnya dalam hal peraturan perundang-undangan. Makanya kemudian setelah ada disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka ada juga undang-undang yang secara khusus membahas tentang HAM, yaitu Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, ciri dari negara hukum itu adalah supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum itu dijunjung tinggi. Nah, kita lihat setelah reformasi bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Banyak sekali pasal-pasal undang-undang yang menegaskan bagaimana kemudian ciri dari negara hukum modern itu dibangun. Adanya berdirinya lembaga komisi pemberantasan korupsi salah satu. Kemudian adanya berdiri lembaga perlindungan anak. Adanya bagaimana perlindungan perempuan. Kemudian selain itu yang ketiga adanya pembagian kekuasaan. Kalau dulu sebelum kita reformasi, kita belum melakukan pemilihan secara umum. Tapi setelah adanya reformasi secara tegas bahwa kita melaksanakan beberapa pemilu secara langsung, baik itu pemilu presiden ataupun pemilu legislatif, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan kota.
Yang keempat, ciri dari negara hukum itu adalah kesamaan kedudukan di depan hukum, equality before the law. Bagaimana setiap orang memiliki kedudukan sama di depan hukum, tidak pandang bulu, mau siapapun, mau anak pejabat, mau anak petani, mau anak tukang ojek dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ciri dari negara hukum itu adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Makanya kemudian ada peradilan pajak, ada peradilan kaitan dengan perusahaan hubungan industrial. Itu adalah kemudian adanya peradilan tata usaha negara. Kemudian yang kelima, yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi. Yang mana ini kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi dibuktikan dengan kita boleh kemudian membuat suatu organisasi, berkumpul ataupun berpolitik ataupun dipilih dan memilih. Kemudian adanya pemilu umum yang bebas. Bagaimana kemudian Bawaslu dalam hal ini berperan untuk menjaga marwah dari pemilu tersebut. Kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Tentunya ini dibutuhkan. Nah, bagaimana kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak? Pemerintah dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 membentuk adanya lembaga negara baru. Yang mana setelah reformasi terbentuklah yang namanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu adalah bagaimana menjaga harkat, martabat, kehormatan hakim. Makna Indonesia sebagai negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum dibuktikan tentunya dengan ciri-ciri yang tadi. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum sangat dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsi sebagai pengayoman, perlindungan masyarakat. Kemudian adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usah atau tidak pernah akan basi, tidak terlalu hangat. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktek mencairkan kebekuan dogmatik. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Demikian itulah yang bisa saya sampaikan perkuliahan pertemuan pertama kita kaitan dengan konsep negara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.